Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini untuk pertemuan kedua gitu ya, saya akan membahas himpunan. Yang akan kita bahas ada definisi himpunan, penyajian himpunan, kardinalitas, himpunan kosong, himpunan bagian atau subset gitu ya, himpunan kuasa, operasi himpunan, prinsip inklusi eksklusi. Definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan atau istilahnya set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda gitu ya. Objek yang ada di dalam himpunan itu disebut dengan elemen atau unsur atau anggota gitu ya. Nah, ini ada istilahnya, ada contoh himpunan mahasiswa teknik informatika angkatan 2020 gitu ya. Kemudian kalau anggotanya pasti nama mahasiswa gitu ya. Nah, contoh yang lain, himpunan bilangan genap, anggotanya pasti adalah angka mulai bilangan masing-masing bilangan genap gitu ya. Kemudian himpunan huruf alfabet, anggotanya juga adalah huruf-huruf alfabet gitu ya, mulai A sampai Z. Di situ kalau contohnya sebelah kiri itu adalah suatu himpunan, itu di dalam himpunan itu ada anggotanya, misalkan di situ adalah anggotanya 3, 6, 9, 1 dan seterusnya gitu ya, atau istilahnya tidak terbatas anggota atau unsur atau elemen gitu ya, atau bisa disebut selain itu istilahnya adalah member. Kalau anggota itu biasanya di dalam suatu himpunan ada istilahnya kurawal gitu ya. Dan penyajian himpunan gitu ya, itu yang pertama ada enumerasi. Jika himpunan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya menuliskan semua elemen himpunan tersebut di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya himpunan G yang berisi 6 bilangan genap positif. Pertama, maka G ini dapat dinyatakan dengan G 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya, dan 12. Nah, ini semuanya dituliskan, jadi di enumerasi. Dan ada simbol baku. Di sini ada jumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Antara lain ada istilahnya pertama P. P ini adalah himpunan bilangan bulat positif. Misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya gitulah. Kalau N itu simbol untuk himpunan bilangan asli. Sama anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada Z, himpunan bilangan bulat. Dari sebelumnya kiri dari angka tak terhingga gitu ya, min 2, 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. TQ biasanya digunakan untuk himpunan bilangan rasional, R untuk himpunan bilangan real, dan C untuk himpunan bilangan kompleks. Dan ada notasi pembentuk himpunan. Ini dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Misalkan ada notasi dalam kurung kurawal gitu ya, di situ ada X, ada garis tegak vertikal atau istilahnya ini dibaca di mana gitu ya. Kemudian setelah itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi sebelah kiri adalah X, sebelah kanannya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ada aturan tulisan syarat keanggotaan, bagian kiri tanda garis vertikal ini melambangkan elemen himpunan. Tanda garis vertikal ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga bagian di kanan tanda di mana menunjukkan syarat keanggotaan himpunan, dan setiap tanda koma
di dalam syarat keanggotaan dibacakan. Nah, contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5, maka dapat dinyatakan dari kita tulis A himpunannya gitu sama dengan dalam kurung kurawal ada X, ini adalah elemen yang dicari gitu ya. Terus ada simbol di mana, terus syaratnya apa? X elemen dari P atau simbol P atau bilangan bulat positif, kemudian koma bisa dibaca dan tadi ini ya. X kurang dari 5 gitu ya. Kemudian penyajian himpunan ada diagram Venn. Diagram Venn ini menyajikan himpunan secara grafis. Contohnya ada di gambar yang bawah itu ya. Menyajikan ada yang suka sepak bola dan juga suka tenis gitu ya. Ada nama orangnya Alex, Casey, Drew, Hunter gitu ya. Di tenis juga begitu, ada Casey, Drew sama Jet. Sehingga di sini bisa dilihat ada irisan gitu ya, istilahnya. Di irisan yang suka keduanya. Suka sepak bola dan juga suka tenis. Yang suka keduanya adalah Casey dan Drew. Nah, ini jadi bisa disajikan dalam bentuk diagram Venn seperti gambarnya di kanan. Kemudian kardinalitas himpunan, misalkan A ini merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Kemudian ini tulisannya notasi NA atau kardinalitas dari A gitu ya. Contohnya A dalam kurung gitu ya, X, di mana X ini merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, itu bisa ditulis di dalamnya gitu ya, ada berapa jumlahnya gitu, dari bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, kemudian kalau bilangan prima itu sendiri, kalau Anda ketahui gitu ya, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Nah, kita tulis ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hingga jumlahnya ada 8 anggota gitu, atau kardinalitas dari A adalah 8. Nah, di mana A ini adalah merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Nah, jadi nggak ada anggotanya gitu ya. Notasinya 0 dicoret garis miring, coret garis miring, atau di dalam kurung kurawal adalah kosong, nggak ada anggotanya gitu ya. Nah, contoh himpunan E itu X, di mana X kurang dari X. Nah, sehingga kalau di situ kardinalitas E itu tidak ada atau 0. Kemudian P, misalkan P adalah mahasiswa bodoh, maka kardinalitas dari P adalah 0 karena mahasiswa ini tidak ada yang bodoh gitu ya. Jadi mahasiswa ini pinternya itu ya sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi P sama dengan 0 atau tidak ada anggotanya atau tidak ada elemennya. Kemudian ada himpunan bagian.
himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B ini dikatakan superset dari A. Nah, itu penulisannya, ada notasinya. A adalah himpunan bagian atau A subset dari himpunan B. Dimana misalkan anggota dari A adalah 1, 2, 3, dan anggota dari B ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sehingga bisa dikatakan 1, 2, 3 ini himpunan bagian atau subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan bisa lagi dikatakan P atau 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah superset dari 1, 2, 3. Kalau ditampilkan di dalam diagram Venn itu seperti gambar di kiri bawah gitu ya. Itu ada A, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, kalau B 1 sampai 5. A yang subset, B yang superset dari A. Kemudian ada himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya PA atau istilahnya power set A atau himpunan kuasa A atau 2 pangkat A gitu ya tulisannya. Jika elemen A sebanyak N, maka jumlah elemen himpunan kuasa A adalah 2 pangkat N. Misalkan jika anggota himpunan A itu ada 1 dan 2, maka kalau kita mencari power set atau himpunan kuasa dari A, Anda lihat mulai dari himpunan 0 ya, mulai ke 0, kemudian ada 1 dan 2 dan 1,2. Jadi kardinalitasnya bisa jadi 2 di pangkat anggota A gitu ya. Jadi 2 di pangkat anggota A adalah 2 anggotanya ya, sehingga jawabannya adalah kardinal dari A adalah 4. Nah, kalau tulisannya seperti ini ya, 2 pangkat A, di mana 2 A ini adalah anggotanya dari anggota himpunan A. Anggota himpunan A adalah 2, sehingga bisa didapatkan kardinalitas dari A sama dengan 4. Nah, ini seperti yang di sini. Ini ada anggotanya adalah 4. Nah, kemudian jika anggota himpunannya adalah ABC gitu ya. Nah, jika anggota himpunannya ABC, maka bisa kita lihat jawabannya atau himpunan kuasanya atau power setnya mulai dari 0 gitu ya. 1 ada 0, kemudian A, BC, B sama C, kemudian AB, AC, BC sama ABC ya. Nah, sehingga kalau kita bisa menghitung berapa kardinalitasnya dari anggota ABC gitu ya. Jadi dengan rumus yang sama, 2 pangkat N atau 2 pangkat A, anggotanya berapa? Anggotanya adalah 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi kardinalitasnya adalah 8. Lanjut, ada contoh, misalkan Anda mau membeli es krim merek Diamond gitu ya. Pilihan rasa yang tersedia adalah coklat, vanila, dan stroberi. Maka kemungkinan apa yang akan Anda beli? Maka ada kemungkinan pertama, yaitu Anda bisa tidak ada sama sekali yang akan dibeli gitu ya, atau nggak jadi beli. Dan ada coklat, ada anggota
vanila gitu ya, ada strawberry, dan ada perpaduan antara es krim yang tersedia. Pertama adalah coklat vanila dan coklat strawberry, vanilla strawberry, dan gabungan semuanya ada coklat vanilla strawberry. Jadi ini adalah kemungkinan yang akan dibeli atau semua anggotanya gitu ya. Ini adalah himpunan kuasa. Dan ada operasi himpunan. Pertama ada irisan atau intersection. Dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya seperti itu, seperti huruf N gitu ya, kalau Anda lihat ya. A irisan B, dan dalam kurung berawal X, di mana X-nya elemen dari A dan X juga elemen dari B. Jadi X ini termasuk di A dan B. Nah, kemudian itu ada contoh dari irisan intersection gitu ya. Misalkan di 3A anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 11, dan juga B ada 4, 10, 11, 14, 18. Maka kalau kita mencari A irisan B, maka kita cari yang anggota yang berada di keduanya, seperti 4 gitu ya, 4 ini berada di keduanya. Kemudian ada, selain ada angka 4 ada angka 10 ya, selain 10 ada angka 11. Nah, sehingga irisan atau himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari A dan B adalah 4, 10, dan 11. Dan ada gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B ya. Jadi A gabungan B atau A union B itu anggotanya di mana X elemen A atau X juga merupakan elemen B. Contohnya jika A 258 dan ada B 7522, maka A gabungan B adalah 25782. Jadi digabungan semua. Dan penulisannya biasanya diurutkan gitu ya, dari angka terkecil. Nah, sehingga kita akan lebih mudah memahami angkanya biar nggak ditulis dua kali juga gitu ya. Ada 2, 5, 7, 8, 22. 5 karena keduanya A sama B ada 5-nya, kita cukup menuliskan satu saja ya. Ditulis 5 cukup satu kali saja. Dan ada komplemen. Komplemen dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U tapi bukan elemen A. Jadi notasinya kalau komplemen A itu A ada topinya, ada garis horizontalnya di atas gitu ya. Di penulisannya X, di mana X elemennya U dan X bukan elemen dari A. Contoh misalkan U-nya, himpunan U-nya dari 1, 2, sampai 9 ya. Dan jika A adalah 1379, maka komplemen A adalah ya semua anggota himpunan U kecuali anggota himpunan A gitu ya. Nah, berarti kalau kita tulis, kalau misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jika A tadi, komplemen A adalah bukan termasuk anggota himpunan A. Apa saja? 1 dicoret gitu ya. 3, terus 7 dan 9, sehingga sisanya adalah 2, 4, 6. Nah, ini ada yang ketinggalan nih. Sisanya adalah 2, 4, 5, 6, 8. Nanti di sini ada anggota satu lagi berapa? 5.
Kemudian ada selisih atau difference. Selisih dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A tapi bukan elemen B ya. Kalau difference tulisnya notasinya cukup kayak dikurangi gitu ya. Dimana X elemen A atau X bukan elemen B. Contohnya kalau ada A 135, B ini anggotanya 123. Maka hasilnya berapa? Kita cukup menuliskan saja gitu ya. Kita tulis dahulu caranya. 135 dikurangi 123. Hasilnya berapa? 5. Jadi caranya kita coba mencoret saja. 1 dikurang 1 gitu ya. Terus 2 ada yang mengurangi? Ada ya. Nah, 3 ada yang mengurangi? Ada. Berarti yang hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Nah, berarti X elemen A itu, elemen A-nya ya, ada dia 5. 2-nya tidak perlu, karena 2, karena yang kita cari adalah bukan elemen 2. Kemudian, misalkan dibalik ada B dikurangi 135. B ini 123, hanya 135. Maka kita kurangkan saja. Tuh, gitu ya. 3 dikurangi, nah 3. Maka sisanya adalah 2, dimana kalau kita mencari selisih difference, kita cari adalah anggota himpunan A. Ya, sisanya 2. Kemudian ada beda simetris atau symmetric difference. Ini beda simetris dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya dapat dari himpunan A atau B, tapi tidak kedua-duanya. Misalnya seperti gitu ya, ada seperti obeng belimbing gitu ya. Beda simetrik dengan B, di mana hasilnya adalah A inian gitu ya, atau A gabungan B dikurangi A irisan B. Contohnya kalau A 246 yang B 235 gitu ya, maka hasilnya berapa? Nah, kalau Anda bingung ya berarti harus dikerjakan gitu ya. Ini 3456, jadi harus Anda kerjakan satu persatu. Anda cari A gabungan B nya berapa, tulis semua ya, ada 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi dengan A irisan B. A irisan B anggota yang sama ada 2. Terus ada lagi, ada ya. Nah, berarti hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 2, 2-nya dicoret. Hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Itu ya. Kemudian ada Cartesian product. Misalkan Cartesian product dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau order pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya adalah kayak silang gitu ya. Ini A Cartesian product X gitu ya. Dimana itu ada A, B, dimana A elemen A dan B ke elemen B besar gitu ya. Contohnya anggota A adalah 1, 2, 3, anggota B adalah A dan B. Maka A Cartesian product dengan B adalah kita urutkan 1 per 1. Yang pertama anggotanya berapa? 1 dengan A gitu ya. Kemudian anggota yang kedua 1 dengan B ya. Kemudian selanjutnya 2 dengan A dan 2 dengan B. Nah, ini sehingga disebut dengan pasangan berurutan gitu ya. Kemudian 3 dengan A dan terakhir 3 dengan B ya. Kemudian kita masuk ke prinsip inklusi eksklusi.
Ini di sini misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A gabungan B, kardinal dari A gabungan B ini juga hasilnya akan berhingga. Misalkan A kardinal dari A gabungan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Contoh yang pertama, ini ada A 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Maka kardinal dari A ada 3 ya, jumlahnya ya, 1, 2, 3 itu ya. Dan kardinal dari B ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 5. Dan kita cari kardinal dari A gabungan, A irisan B jumlahnya adalah 1. Kalau Anda lihat A irisan B adalah 3 gitu ya. Ini A irisan B. Sehingga Anda ini harus menuliskan terlebih dahulu ya, apalagi kalau waktu ujian atau kuis gitu ya. Ini biar ya tidak ada angka yang terlewat, sehingga harus ditulis 1 per 1. Tapi kalau misalkan tugas IC juga begitu ya, nanti kalau tugas IC itu nilainya atau poinnya itu tidak, yang penting hasilnya benar, tapi kok poinnya itu dilihat dari proses pengerjaan. Jadi seperti ini kan ada prosesnya, kita cari kardinal A, kardinal B, kemudian kardinal irisan A dan B. Kemudian baru dihasilkan penyajiannya gitu ya. Ini penyajiannya A gabungan B sama dengan kardinal A tambah kardinal B kurangi kardinal A irisan B. Karena kardinal A tadi 3, kardinal B ada 5, dan kardinal A irisan B adalah 1, sehingga hasilnya adalah 7 ya. Kemudian contoh yang kedua ada prinsip inklusi dan eksklusi gitu ya. Ini bisa diterapkan, ini contoh penerapannya gitu ya. Misalkan ada berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Jadi kita buat misalkan ada 2 permisalan gitu ya. A sama B, di mana A ini himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, dan B ini himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. A irisan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 3 dan 5, yaitu berapa? 5 per 15. KPK ini seperti yang dulu Anda pelajari waktu sekolah gitu ya. Udah di SD gitu, udah dipelajari gitu ya, adalah kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Sehingga di sini KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Kemudian kita akan mencari hasilnya gitu ya. Mencari bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Maka kita nulisnya kardinal dari A sama dengan 100 dibagi 3, hasilnya adalah 33. Ini kan koma gitu ya, jadi kita bulatkan saja jadi 33. Kemudian kardinal dari B dari 100 dibagi 5, hasilnya 20. Terakhir kardinal dari A irisan B, hasilnya adalah 100 dibagi 15 sama dengan 6. Maka kita bisa mencari tadi dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi gitu ya. Kardinal dari A gabungan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B kurangi dari kardinal A irisan B. Hasilnya 33 tambah 20 kurangi 6 sama dengan 47. Jadi Anda harus menuliskan prosesnya gitu ya, alurnya. Jadi jangan tiba-tiba nanti muncul hasilnya.